Salam, selamat jumpa untuk siswa-siswi kami. Kali ini kita melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu tentang aku pribadi yang unik. Sebagai pribadi yang unik berarti kita diciptakan istimewa, khas, satu-satunya, tiada duanya. Oleh karenanya, bagaimanapun kita adanya, kita tidak boleh memberontak terhadap diri. Kita tidak boleh memberontak terhadap kelemahan-kelemahan kita yang mungkin kita menilai demikian. Tetapi kita hanyalah menerima diri apa adanya, menerima diri dengan penuh rasa syukur. Karena di mata Tuhan, semua manusia adalah baik adanya. Kita diciptakan secitra dengannya. Anak-anak kami sekalian, kalau kita lihat memang diri kita, memang benar bahwa kita khas, berbeda satu sama lain. Nyata sekali bahwa aku bukanlah kamu, kamu bukanlah saya. Dari segi fisik, dari segi sifat-sifat, dari segi perasaan, dari segi pengalaman hidup, dan lain-lain. Semua kita berbeda satu sama lain. Perbedaan fisik, perbedaan perasaan, dan lain-lain tidak boleh menjadikan kita menjadi minder. Tidak boleh menjadikan kita putus asa. Tetapi harus menjadikan kita semakin berkembang karena penuh rasa syukur dan penuh pengharapan bahwa semua yang kita miliki adalah memang kehendak Tuhan untuk kita kembangkan dengan baik. Kalau kita lihat fisik, ada orang yang memang fisiknya, postur tubuhnya lebih tinggi, ada orang lebih pendek, ada orang lebih gemuk, ada orang lebih kurus. Ada orang menilai dirinya lebih ganteng, ada orang menilai dirinya lebih cantik, ada orang menilai dirinya kurang ganteng, ada orang menilai dirinya kurang cantik, dan lain-lain. Ingat, itu semua adalah penilaian ala mata manusia seperti kita. Tetapi di mata Tuhan, semua manusia dari segi postur tubuhnya seperti yang sudah kita katakan tadi, itu adalah baik adanya. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia baik adanya. Oleh karenanya, maka mulai sekarang lewat pelajaran ini mau dikatakan agar Anda sebagai remaja yang sedang bertumbuh dan berkembang harus menjadi pribadi yang dewasa. Terima dirimu apa adanya. Jangan menilai dirimu jelek. Jangan menilai fisikmu jelek. Jangan menilai perasaanmu jelek. Kamu adalah pribadi yang sangat berharga, pribadi yang sangat bermakna, pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Tuhan menginginkan Anda mengembangkan potensi yang luar biasa yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Temukan potensi itu. Begitu juga kalau kita lihat dari segi sifat, memang berbeda satu sama lain. Ada orang yang bersifat penolong, penyayang, murah hati, gampang peka perasaannya terhadap situasi, gampang iba terhadap kesulitan orang lain. Di sisi lain kita menemukan ada orang yang memang sifatnya ya gampang marah, ya emosional, susah tanggap terhadap situasi kesulitan orang lain. Dan itu adalah situasi-situasi yang memang kita lihat, entah itu diri kita sendiri merasakannya atau orang lain. Nah, apa yang sudah dikatakan di sini? Pertama adalah saya perlu sadar diri. Saya perlu temukan diri saya. Siapa saya dari segi perasaan-perasaan saya? Siapa saya dari segi sifat-sifat saya? Saya perlu temukan diri saya. Apakah saya seorang pemarah? Atau saya seorang pemaaf? Apakah saya orang yang gampang bersuka cita? Atau saya seorang gampang iri hati terhadap orang lain? Apakah saya orang yang pendendam? Atau saya seorang yang susah memaafkan kesalahan orang lain? Apapun yang ada dalam diri saya sekarang tidak apa-apa. Tetapi yang pertama, saya perlu sadari dulu, oh ternyata ini saya. Dan bila saya menemukan diri saya, ternyata
bahwa saya seorang yang berperasaan kurang peka terhadap orang lain, contohnya memiliki sifat yang kurang baik. Contohnya, kekuatan saya adalah pertama, saya telah sadar saya orang yang gampang marah, saya orang gampang cemburu, saya orang gampang mengeluh. Maka dengan saya sadari dan saya terima diri saya bahwa itu memang fakta saya, maka saya masuk pada langkah yang kedua. Saya tidak boleh tinggal dalam situasi seperti itu. Saya harus mengubah sifat-sifat saya. Saya tidak bisa iri hati kepada orang lain, tapi orang lain begitu gampang sabar, begitu baik dan seterusnya. Ini gak apa-apa, memang dia begitu. Manusia unik. Saya memang seperti ini. Tetapi saya menerima diri apa adanya, dan bila itu sesuatu yang bagi saya kurang, maka saya akan rubah menjadi lebih baik. Dan bila itu sesuatu yang baik, yang hebat, luar biasa, saya pertahankan itu, saya syukuri, saya kembangkan itu. Begitu juga dengan orang lain. Saya juga dengan belajar tentang keunikan, maka saya juga belajar untuk memahami, bukan hanya memahami diri sendiri, melainkan juga untuk memahami orang lain di luar sana. Saya perlu sadar bahwa orang lain tidaklah seharusnya seperti saya terus. Bila saya seorang pemaaf dan orang lain seorang pemarah, saya tidak boleh menjauhi dia begitu saja. Saya harus maklumi bahwa memang demikian pribadinya. Saya terima dia apa adanya, sejauh kemampuan yang saya miliki sebagai teman baginya, saya buka jalannya. Dalam pengalaman hidup juga keunikan ada di sana. Pengalaman hidup saya dalam hidup berkeluarga tentu tidak sama dengan pengalaman hidupmu dalam hidup berkeluarga, dalam hidup keluargamu. Tapi pengalaman hidup saya harus selalu maknai. Apapun pengalaman hidup kita harus selalu maknai ke arah yang lebih baik. Harus diakui, anak-anak kami ada keluarga yang terlahir dari keluarga yang kurang beruntung. Entah itu karena ekonomi yang sangat sulit, entah karena sifat kedua orang tua yang kurang begitu harmonis, suasana rumah tangga yang sedikit bermasalah, atau suasana rumah tangga yang kurang peduli tentang iman. Ada itu. Ada di antara kita yang memiliki pengalaman kesulitan berkembang dalam situasi keluarga semacam itu. Sementara mata kita memandang di luar sana, ada orang, teman-teman seangkatan kita yang berkembang di dalam rumah tangga yang sedai, yang berkembang dan bertumbuh di dalam rumah tangga yang penuh damai sejahtera, memiliki religiositas yang baik, memiliki kasih sayang yang baik, dan ekonomi yang berkecukupan. Nah, anak-anak kami, itu adalah pengalaman hidup yang boleh saja kita alami pada saat-saat tertentu. Satu hal yang pasti, seberat apapun pengalaman hidup saya di dalam rumah tangga atau di dalam masyarakat, saya tidak boleh menjadikan pengalaman-pengalaman susah yang saya alami itu sebagai himpitan di dalam diri saya, yang membuat saya putus asa, stres, tidak punya harapan terhadap kesuksesan masa depan. Tidak. Ingat, sekolah adalah salah satu sarana untuk mengembangkan keunikan diri kita menjadi lebih baik. Ada pepatah bahasa Latin berkata, non scholae servite distimus. Kita belajar bukan hanya untuk pelajaran, bukan hanya untuk ujian, tetapi untuk hidup. Lewat pelajaran agama dan budi pekerti, mari kita semakin mendewasakan diri. Sampai di sini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.